Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita berjumpa kembali di mata kuliah Matematika Bisnis. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan materi selanjutnya, yaitu penerapan deret dalam ekonomi dan bisnis. Pada materi ini merupakan turunan daripada materi sebelumnya, yaitu tentang konsep deret, yang mana pada minggu lalu kita telah membahas dua bentuk deret, yaitu deret hitung atau deret aritmatika dengan deret ukur atau deret geometrika. Nah, dalam deret-deret tersebut pun telah kita lihat bentuk perhitungannya, yaitu kita mencari berapa suku ke N dan jumlah suku ke N. Nah, pada materi sekarang ini kita ingin lihat bagaimana konsep deret itu mampu diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan bisnis. Baiklah, tentang penerapan deret akan kita lihat kepada 3 model, ya, yaitu yang pertama model perkembangan usaha, yang mana pada model perkembangan usaha ini yang akan kita lihat adalah bagaimana kita melihat deret tersebut mampu dijadikan sebagai faktor atau nilai ukur kepada perkembangan usaha, ya. Yang kedua adalah model bunga majemuk. Nah, pada model bunga majemuk ini yang akan kita lihat bersama adalah bagaimana deret itu mampu menilai atau melihat satu bentuk kemungkinan berapa jumlah modal, ya, dilihat daripada bunga, ya. Nah, bunga di sini ada dua, nanti akan kita bahas. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah model pertumbuhan penduduk. Nah, setelah kita lihat dari 3 model tersebut, ya, kita bisa perhatikan bahwa pada model perkembangan usaha kita menggunakan deret hitung sebagai landasan perhitungannya. Pada yang kedua, model bunga majemuk, kita menggunakan deret ukur sebagai landasan. Dan yang ketiga, pada model pertumbuhan penduduk, kita menggunakan deret ukur juga sebagai landasan perhitungannya. Baiklah, kita langsung saja kepada model pertama, yaitu model perkembangan usaha. Seperti saya katakan tadi, bahwa pada model perkembangan usaha yang dilihat di sini adalah bentuk variabel-variabel pendukung untuk meningkatkan usaha, yaitu kita ingin melihat berapa jumlah nilai produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, penanaman modal-modal, dan lain sebagainya yang digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel. Dan variabel tersebut digunakan untuk kesinambungan pada periode berikutnya, yaitu apakah dia bentuknya konstan atau berubah, seperti itu. Nah, kita masuk kepada contoh kasus yang pertama, ya, bisa diperhatikan, ya. Contoh kasus pertama, perusahaan Genteng Sokajaya, ya, menghasilkan 5.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan atau tetap di sini, berapa buah genteng yang dihasilkannya pada bulan kelima? Berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut, ya. Pada slide berikutnya kita ada jawabannya. Jadi yang pertama kita harus mengidentifikasi keterangan yang ada pada soal. Jadi telah kita ketahui bersama nilai A, ya, nilai B dan N, ya. Baru kita masuk kepada rumus pada deret hitung, ya, seperti biasa, ya. Jadi kita dapat peroleh berapa jumlah produksi pada bulan kelima, yaitu 5.000 buah. Dan berapa jumlah seluruh genteng yang dihasilkan sampai bulan tersebut, yaitu 20.000 buah genteng. Ya, sederhana, ya, penyelesaiannya untuk kasus pertama. Nah, pada kasus kedua sedikit bertambah, ya, kesusahannya. Coba kita sama-sama dengarkan. Besarnya penerimaan PT Cemerlang dari hasil penjualan barangnya 720 juta pada tahun kelima dan 980 juta pada tahun ketujuh. Berarti ada dua bentuk hasil penjualan, yaitu pada tahun kelima dan tahun ketujuh. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung,
berapa perkembangan penerimaannya per tahun. Berapa besar penerimaan pada tahun pertama dan pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta. Kalau pada kasus pertama tadi kita menggunakan konsep yang sederhana, pada kasus yang kedua kita menggunakan nilai beberapa konsep. Yang pertama adalah bentuk eliminasi, ya. Jadi kita telah lihat bersama ada tahun ke-7 dan tahun ke-5, ya. Baru kita lakukan eliminasi dan kita memperoleh nilai B, ya. Setelah kita dapat nilai B, baru kita cari nilai A, ya. Yang 200 juta tadi, yang 200 juta hasilnya. Dan yang terakhir, kita ingin tahu pada tahun keberapa jumlah penerimaan, yaitu 460 juta. Jadi dapat hasilnya nilai N-nya adalah tahun ketiga. Oke. Setelah kita membahas tadi tentang model perkembangan usaha, yang kedua adalah model bunga majemuk. Nah, pada model bunga majemuk ini digunakan untuk proses atau konsep simpan pinjam atau investasi pada lembaga keuangan, ya. Yang mana di sini akan kita lihat pada dua bentuk pendekatan atau dua pola, yaitu future value atau nilai masa depan dan present value atau nilai masa sekarang. Oke, kita masuk yang pertama, nilai masa depan atau future value. Nah, nilai masa depan ini adalah salah satu bentuk analisis untuk melihat jumlah simpan atau investasi yang dilakukan seseorang untuk menghitungnya pada beberapa tahun yang akan datang berlandaskan pada jumlah sekarang. Ya, pada rumus yang diberikan Fn sama dengan P buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N. Ya, dan sebelahnya Fn sama dengan P buka kurung 1 tambah I per M, ya, tutup kurung, pangkat M kali N. Nah, keterangannya bisa dilihat, F di situ adalah future, yaitu nilai atau jumlah masa depan, P present, nilai atau jumlah sekarang, I interest, tingkat bunga per tahun, dan N atau jumlah tahun di situ. Nah, tambah satu lagi pada yang sebelah kanan, ya, sama, yaitu M, ya. Jadi kalau M ini adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Ya, jadi maksudnya kalau misalnya dalam satu tahun 3 kali atau 2 kali atau 4 kali, nah itu maksud daripada M tadi. Nah, pada nilai masa depan, ya, dikenal satu bentuk suku, yaitu faktor bunga majemuk atau compounding interest factor, yang mana bisa diperhatikan pada nilai suku buka kurung 1 tambah I tutup kurung dan buka kurung 1 tambah I per M tutup kurung. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor bunga majemuk ini? Yaitu suatu bilangan lebih besar daripada 1 yang dapat dipakai untuk menghitung nilai jumlah di masa depan dari jumlah nilai atau bentuk daripada masa sekarang ini. Oke, kita masuk kepada contoh kasus di sini, ya. Jadi kalau dalam contoh kasus dalam future value, seperti saya katakan, antara simpan pinjam atau nilai investasi. Nah, pada contoh kasus ini kita bisa perhatikan meminjam. Nah, berarti bentuknya adalah satu bentuk pinjaman yang dilakukan oleh nasabah. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta, ya, untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Seandainya perhitungan pembayaran bukan tiap tahun, melainkan tiap semester, ya, tiap semester, ya. Dalam satu tahun ada berapa semester? Ada 2 semester. Berapa jumlah yang harus dikembalikan uang tersebut? Nah, kita masuk kepada konsep perhitungan pada deret ukur, ya. Nah, setelah kita deskripsikan keterangan pada soal, nilai A sudah kita tahu, nilai B telah kita ketahui, N, kita langsung masukkan kepada perhitungan dari rumus yang diberikan. Dan kita dapat hasilnya, yaitu setelah 3 tahun, nasabah tadi harus mengembalikan uang sebesar Rp5.306.040. Nah, ada satu lagi, seandainya pembayaran pada tiap semester, ya, yaitu M di sini adalah 2, karena 1 tahun itu ada 2 semester, maka kita menggunakan rumus yang di sebelah kanan tadi. Ya, maka dari hasil rumus tadi,
kita dapati jumlahnya lebih besar daripada apabila pembayarannya menggunakan pembayarannya 1 tahun 1 kali. Mungkin ada yang bertanya, pangkat 6 itu dari mana? Ya. Nah, tadi kan M adalah 2, sedangkan N adalah 3. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi pangkat 6. Oke, sekarang kita masuk pada model atau konsep yang kedua, yaitu nilai masa sekarang atau present value, ya. Yang mana saya katakan tadi adalah suatu bentuk analisis yang dilakukan seseorang apabila melakukan simpan pinjam, investasi, yang mana dia melihat daripada penghitungan nilai jumlah sekarang dari nilai masa depan. Jadi kebalikan dari future value. Nah, rumusnya sama keterangannya pada future value, ya. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah kalau pada future value ada bunga majemuk, ya, maka di sini ada discount factor atau faktor diskonto, ya. Nah, itu merupakan kebalikan daripada bunga majemuk tadi, yaitu di sini dikatakan yaitu suatu bilangan yang lebih kecil, ya. Kalau pada future value itu lebih besar, kalau pada nilai masa sekarang atau present value itu lebih kecil dari satu yang dapat dipakai untuk menghitung nilai atau jumlah sekarang dari suatu nilai atau jumlah di masa depan, ya. Nah, contoh kasusnya di sini berarti kalau pada sebelumnya itu adalah pinjaman, maka di sini adalah tabungan atau menyimpan. Tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar Rp532.000 3 tahun yang akan datang. Ya, jika tingkat bunga yang berlaku adalah 10% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut pada sekarang ini? Jadi berlandaskan pada masa depan, berapa pada nilai sekarang ini. Nah, jadi masukkan, deskripsikan keterangan yang telah diberikan, F berapa, N, I berapa, masukkan pada rumus yang diberikan, dan dapatlah hasilnya Rp400.000. Ya. Oke, selesai pada model bunga majemuk, dan terakhir adalah model pertumbuhan penduduk. Nah, pada model pertumbuhan penduduk yang digunakan yang merupakan konsep dari deret ukur, sesungguhnya merupakan satu bentuk model yang telah digunakan tetap, ya. Jadi deret ukur ini, yang mana dikatakan pada Malthus bahwa pertambahan penduduk dunia mengikut pola deret ukur. Oke, rumusnya PT, ya, sama dengan P1 kali R pangkat T kurang 1, di mana nilai R itu sama dengan 1 tambah R kecil, ya, R besar tadi itu, ya. Keterangan P1 sama dengan jumlah pada tahun pertama atau basisnya, PT jumlah pada tahun ke T, R adalah persentase jumlah per tahun, dan T adalah indeks waktu. Oke. Dikatakan dalam contoh kasus di sini, ya, bagaimana kita menghitung model pertumbuhan penduduk. Penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Ya. Jadi kita tahu penduduk satu kota jumlahnya 1 juta jiwa pada tahun 91. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Sekarang kita menghitung berapa jumlah pertumbuhannya pada tahun 2006. Oke, itu satu soal. Setelah itu berlanjut, jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, yang awalnya adalah 4%, berapa jumlahnya 11 tahun yang akan datang. Oke, berarti kita telah mengetahui beberapa deskripsi dari kasus di atas. Jadi kita bisa keluarkan P1 yang pertama, P1-nya, ya, R kecil dan R besar, ya. Jadi R kecil ini tingkat pertumbuhannya, dan R besarnya R tambah 1. Jadi 0,04 tambah dengan 1. Jadi hasil R besarnya 1,04. Nah, kita hitung P tahun 2006, karena yang ditanya adalah pada tahun 2006. Sama dengan P16, ya. Dari mana datang 16? Dari tahun 91 dihitung sampai tahun 2006, ya, atau selisihnya, ya. Jadi kalau mudahnya 2006 kurang 91. Nah, kalau kita kurang,
harusnya 15. Kok bisa jadi 16? Tetapi di sini saya katakan tahun pertama atau PT-nya itu wajib dimasukkan atau tahun basisnya itu harus dimasukkan. Jadi jadinya 16 ya, bukan 15. Jadi 91, 92 sampai 2006 itu adalah 16. Oke, P16 sama dengan 1 juta ya, karena jumlah 1 juta per 1,04 nilai R tadi, pangkat 15 ya. Nah, kok bisa beda Pak? Karena T kurang 1 ya, jadi 16 kurang 1, jadi 15. Dan hasilnya dapatlah 1.943 jiwa. Ya. Nah, sekarang yang kedua, kita dapati P1-nya ya, sama dengan 1.800.943 dari hasil yang pertama. R 0,25 yaitu 2,5% dan R besar sama dengan 1,025 yaitu 0,25 tambah dengan 1. Nah, berapa jumlahnya pada 11 tahun yang akan datang? Jadi langsung saja P11 ya. P11 sama dengan jumlah tadi 1.800.943 dikali dengan 1,025. Sorry. Jadi 1,025 tutup kurung pangkat 10 ya. Dari mana datang 10? Yaitu 11 kurang 1. Ya, dapat hasilnya adalah 2.305.359 jiwa. Oke. Atau cara mencarinya bisa menggunakan dengan kaidah logaritma ya. Jadi masing-masing dibuat lognya, log pada P11 dan log pada sisi kiri dan sisi kanan. Oke, dapat hasilnya sama seperti yang menggunakan yang cara biasa, tapi saya merekomendasikan cara biasa biar lebih mudah, seperti itu. Oke, selesai untuk penjelasan tentang penerapan deret dalam ekonomi dan bisnis. Jadi review, ada 3 model. Pertama adalah model perkembangan usaha, yang kedua model Muga Majemuk, dan yang ketiga adalah model pertumbuhan penduduk. Silahkan dibaca sekali lagi, diperhatikan secara saksama dari contoh kasus yang diberikan. Apabila tidak mengerti atau tidak paham, boleh bertanya langsung pada grup chat ya, atau di grup classroom, seperti itu. Sesuai dengan materi ini saya sampaikan di mana, seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan yang saya berikan. Mari kita sama-sama belajar matematika. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.